to okra with the plantains and the pho. You already know. Hey guys, how are you guys doing? I hope you guys are well and fine. Jadi hari ini aku akan membuat video yang berbeda daripada biasanya. Typically I will go for my comfort zone, which is makeup and beauty stuff. Tapi hari ini, guys, I'm going to give you all recommendations, books that you have to read before you die, or should we name it books that changed me, yeah, for better, which are self-help books. Kalau kalian nggak tahu, self-help itu adalah buku-buku yang bisa membantu kita, memberikan kita perspektif yang lebih baik, membuat mindset kita bertumbuh lebih baik, and change our mental state to positive one. Jelas balik sedikit ya sebelum kita mulai ya. Aku itu sebenarnya bukan orang yang suka baca gitu. Aku itu orangnya dulu semua ya sosmed, and suka sok-sokan ngepost quote-quote yang kayak wise gitu, padahal sebenarnya otak aku tuh kosong. Aku nggak punya basic gimana sih seharusnya kita memperlakukan orang lain, gimana sih harusnya aku di kondisi ini tuh harusnya aku gimana sih menghadapinya, solusinya gitu-gitunya. I don't have that. Aku cuman kayak ngasal aja, oh ini kena nih, tapi yaudah habis di post aku lupa gitu. Jadi aku nggak punya kayak dasarnya di dalam aku gimana caranya aku bisa lebih positif. Dengan setelah aku membaca buku-buku ini, aku ngerasa perspektif aku berubah, mindset aku berubah, dan berubahnya itu ke yang arah lebih baik. I feel like I'm growing, aku bertumbuh menjadi orang yang lebih baik setelah aku membaca buku-buku self-help ini. Buku self-help itu enak sih, karena nggak kerasa kalau kita itu lagi ditegur. Karena kita itu sebagai manusia biasanya, kita itu nggak suka dibilangin ya, mau dibilanginnya dengan nada yang bagus, baik, atau nada yang nggak senang, ngegas, itu kita jujurly orang bakalan susah menerima dan kayak pengen ngeyel kalau kita itu benar, pengen ada pembelaan untuk diri sendiri. Nah, sedangkan kalau dari baca buku itu kan kita bacanya sendiri ya, kayak cuman lo sama buku lo, dan setelah kalian baca itu kalian nggak ngerasa kalian itu dijudge, cuman kalian ngerasa oh part ini tuh bener-bener nampar aku banget ya, oh jadi seharusnya aku kayak gini. Jadi menurut aku dari buku itu adalah source yang paling resourceful, karena kita bisa belajar super banyak ya. Apalagi kalau kalian baca yang versi Inggris, you guys can improve your English and vocabs as well. Kayak win-win gitu nggak sih? Kalian udah baca buku, dapat ilmu, dapat ilham baru, terus kalian bisa belajar vocab yang baru gitu-gitu. Kan seru banget ya. I don't know, tapi menurut aku ini seru banget. Dan aku baru aja mulai baca itu sekitar 2-3 tahunan yang lalu kalau nggak salah ya. Pas awal aku baca buku itu, aku kayak mau ngejar target gitu, goalsnya mau baca kayak berapa buku lah dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Padahal sebenarnya yang penting dari membaca buku itu adalah kayak isinya itu masuk ke sini dan ke sini. Jadinya it's not about how many books you can read, it's about how many things you can learn from the book gitu. Nah, intronya panjang banget say. Sebelum kita mulai, you know the deal, subscribe to my channel, hit the thumbs up button, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang emang lagi nyari-nyari buku. So yeah, without any further ado, langsung aja kita masuk ke videonya. Sedikit curhat ya, sebenarnya aku itu orangnya personality-nya itu kurang bagus. Jadi sekarang aku udah aware sih seberapa jelek sifat aku pas dulu. Dan setelah aku baca buku itu, aku ngerasa bener-bener bangun gitu, aku ketampar gitu. Jadinya sekarang aku udah sadar dengan keadaan aku. Jadi ya, I feel like buku ini itu harus banget kalian baca. Baca dulu 1 buku. Nah, setelah kalian dapet banyak banget ilmu dari buku ini, kalian pasti akan ngerasa pengen berkelanjutan terus untuk ngebaca. Minum dulu,
The first book yang benar-benar bikin aku jadi enjoy reading dan ngerasa baca itu benar-benar membantu aku banget, yaitu adalah buku ini. So this is 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. Obviously I'm not going to talk about what is inside, cuman menurut aku kalau aku ditanya ya, buku apa sih yang paling kamu recommend, I would say this one hands down. I learned a shit ton of good stuff in this book. Bener-bener aku belajar banget sama gimana cara aku harus menghadapi sesuatu, gimana aku harus mengerti orang dulu. Kita tuh jadi manusia emang suka banget ya pengen di ngertiin aja, nggak mau ngertiin orang lain. Ini tuh adalah tipe buku yang bisa kalian baca terus gitu. Kayak kalau misalkan kalian baca ini 1 tahun lalu, kalian sekarang baca ini lagi, kalian bakalan dapet insight lagi. Jadi ini tuh buku yang menurut aku akan berguna selamanya. Jadi kalian mau umur 20 tahun baca, 30 tahun kalian baca lagi, you will definitely learn something from this book. Jadi aku akan briefly kasih tahu kalian ya 7 habits-nya apa aja, tapi aku nggak akan bahas terlalu detail. Jadi ada 7 habit ya. Be proactive, begin with the end in mind, put first things first, think win-win, seek first to understand then to be understood, synergize, and lastly sharpen the saw. Jadi I feel like buku ini akan mengajarkan kalian banyak banget hal. Ini tuh kalian harus banget punya, at least read once in your life, you will not regret. Terus buku kedua yang aku jatuh cinta banget dan sekali itu adalah ini, The 4 Agreements by Don Miguel Ruiz. Buku ini sangat bagus sekali untuk personality kita dan karakteristik kita. Bakalan menambah satu insight baru lagi sih kalau kalian baca buku ini. Dan ini tuh such a light read. Aku selesain buku ini pas aku flight ke Jakarta. Jadi di dalamnya 4 agreements-nya itu adalah be impeccable with your words, speak with integrity, say only what you mean, avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others, use the power of your word in the direction of truth and love. Terus yang kedua itu don't take anything personally, dan menurut aku ini tuh adalah part yang paling nendang. Kayak jangan anggap semuanya itu tentang kamu. Jangan jadi orang yang self-centered. Karena kayak not everything is about you. Jadi nggak usah ribet-ribet membuat sesuatu menjadi masalah yang ribet, padahal sebenarnya nggak ada yang ribet. The third one is don't make assumptions. Don't make assumptions aja udah bisa save you a lot of trouble. Jadi kayak jangan berasumsi orang itu benci sama kamu, jangan berasumsi orang itu nggak suka sama kamu, jangan berasumsi kalau orang itu constantly kayak negatif gitu. Dan yang terakhir itu always do your best. Always do your best, selalu berikan yang terbaik dari kalian, karena kalian nggak akan tahu dari satu hal yang terbaik yang kalian lakukan itu akan leads ke banyak banget opportunity di hidup kalian. Jadi kalau kalian udah do your best, kalian juga nggak akan judge diri sendiri, nggak akan menyesal juga. Intinya kalau kalian udah berikan 1000 dari 100% yang kalian punya, pasti kalian juga bakal lebih satisfied lah as a person gitu. Jadinya this is also one of a great book, a light read. Pasti kalian bisa abisin sih dalam 1 bulan. Ini Mindset by Dr. Carol S. Dweck. Mindset manusia itu terdiri dari 2, oke? Jadi satu itu adalah growth mindset dan satu lagi adalah fixed mindset. Growth mindset seperti namanya itu adalah orang yang constantly ingin berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi, berlaku ke segala hal. Kalian bisa berkembang di bisnis, parenting, school, dan relationships juga. Sedangkan kalau kalian orang yang fixed mindset itu adalah orang yang tidak mau berkembang dan pemikirannya itu selalu kayak, kalau misalkan dibilangin orang gitu, jangan emosian dong jadi orang, tapi jawabannya kayak, aku emang udah dari sananya emosian. banyak in denial, jadinya nggak pengen berkembang, nggak pengen berubah menjadi lebih baik, dan kayak mau fix di satu posisi aja. Kayak ibaratnya kalian lagi running di treadmill dan kalian nggak maju-maju di situ aja doang. Jadi itu adalah fixed mindset. Also one of a great book. Selanjutnya itu aku ada ini
How to Live More with Less by Dominique L'Oreal. Jadi buku ini tuh mengajarkan tentang minimalism. Apa sih yang kalian cari di dunia ini? Karena we came to this world with just us, and we leave this world also with just our body. Itu gak ada yang bisa kita ambil ke akhirat, ya kan? Kayak what's the point terlalu bergantung dengan benda? Kayak misalkan kayak terlalu attached dengan sesuatu. Contohnya ya, kadang di rumah kalian itu coba deh kalian notice, pasti kalian banyak barang-barang yang sentimental yang nggak pengen kalian buang, padahal juga kalian nggak pakai lagi, nggak ada use atau purpose-nya lagi gitu. Intinya ya jangan terlalu bergantung dengan benda mati, tapi treasure lah memory atau kayak be present aja gitu, karena itu yang nggak bisa diulang. Barang itu kalau udah nggak ada nilainya ya jadi sampah. Sedangkan kalau yang kita gimana ya ngomongnya, pokoknya kalau yang kita treasure itu harus momen itulah, bukan barang. Dan juga di sini diajarin juga beberapa tips gimana kalau misalkan kalian udah punya rumah, cobalah barang-barang kalian itu masing-masing ada rumahnya. Jadi kalian cari sesuatu juga nggak bingung. Karena kita itu sekarang, zaman sekarang itu terlalu materialism, dimana kita itu udah gampang banget untuk akses membeli ini, membeli itu, online shopping. Terus ada sosial media lagi, dimana bikin kita itu berlomba-lomba ingin memiliki hal yang orang lain miliki, tanpa memikirkan apakah aku butuh itu, apakah aku lagi financially suited untuk beli ini. This is not the best book about minimalism, cuman menurut aku buku ini memberi aku perspektif baru. Jadi kayak sebelumnya yang aku melihat orang review apa, aku pengen punya apa, jadinya aku lebih mindful sekarang. Aku kayak okay, I do have it already, aku punya bronzer ini misalnya, aku nggak perlu bronzer lain lagi. Bisa mungkin aku mencari sesuatu yang aku belum punya di koleksi aku. Kalaupun iya aku pengen review, setelah review aku bakal cek kayak 1 minggu 2 minggu apakah aku sering reach that product lagi atau enggak. Kalau misalnya aku udah jarang mau sentuh, intinya itu nggak kepake. Jadi kalau nggak kepake, either aku donate kasih ke keluarga aku ataupun aku pre-love-in aja gitu. Karena what is the point tumpukin barang-barang yang kalian gak pakai tapi kayak cuman pengen dilihat orang, ih banyak banget ya makeup kamu, ih banyak banget ya skincare kamu. Intinya tuh ya dipakai gitu, buku panduan biar kita lebih aware dengan minimalism. And the last book and the very recent book that I just finished this June, kayak awal-awal itu bener-bener ngebosenin sih buku ini. Cuman kayak makin ujung kayak banyak banget yang bisa aku pelajari dari buku ini gitu. Si Atomic Habits ini tuh adalah mengenai gimana kita bisa build habit yang bagus di hidup kita. Di sini dikasih guide-nya gitu. Itu dengan make it obvious, make it attractive, make it easy, dan make it satisfying. Jadi itu adalah key untuk kalian bisa membuild habit tersebut. Kalau kalian ingin membuang habit yang buruk, kalian cari aja kebalikannya. Make it difficult, terus make it hard, make it unattractive, make it not satisfying. Karena kita itu sebagai manusia ya, kita itu lebih suka melakukan sesuatu yang mudah dan rewarding daripada hal yang susah dan punishing. Contohnya aja kayak olahraga. Kalau kalian olahraga tapi rasanya itu lebih kayak torture, bukan beneran dari diri sendiri kalian pengen, itu pasti kalian most likely akan stop kayak panas-panas tai ayam doang. Kalau kalian pengen makan sehat tapi kalian nggak suka makanannya, cuman kayak kalian mau ikutin tren orang makan sehat, kelihatan wow, what a healthy habit lifestyle gitu-gitu, padahal kalian nggak enjoy. Jadi sebenarnya ada cara-caranya gimana kalian bisa build habit yang bagus dan habit yang jelek kalian buang. Aku mau rutin olahraga setiap hari, aku mau rutin bikin konten setiap hari. It's not that simple. Ada mini-mini step yang harus kalian lakuin in order to jadiin hal itu sebagai habit. Karena habit itu adalah sesuatu yang
dilakuin terus-menerus kan. Habit itu is not just about oh aku pengen ini, bisa langsung kayak gini. Itu magic, wah. Makanya namanya atomic habits kan. Jadi itu dari hal paling kecil, hal paling simple itu udah bisa membantu banget ya. Jadi kalian jangan anggap remeh sama perubahan kecil di hidup kalian. Habit itu juga kayak saham ya, compound interest. Jadi kalian mulai kecil-kecil aja, tapi gradually kalian lakuin, itu akan jadi habit kalian gitu ya. Bahkan example-nya juga bagus banget. So I really recommend this one for your habit. Yep. Build good habits and break bad ones. Aku selanjutnya mau ngasih tahu kalian tips-tips membaca. Pertama, menurut aku yang bikin kita tuh benar-benar bisa belajar dari buku itu adalah ya benar-benar kita baca, kita resapi. Jadi nggak usah mandang kuantitinya sehari mau baca berapa halaman, berapa chapter. Cukup 1 chapter aja. Kalau chapternya panjang, setengah chapter, that's fine. Jangan di rush, karena semakin kalian rush itu nggak ada yang masuk di otak kita. Jadinya read slow and surely. Kalian siapin kayak ginian highlighter, stabilo. Jadi if you feel like you seen something that interests you, yang kayak kalimatnya itu bagus dan kayak bisa jadi key point di buku ini, kalian garis aja. Jadi awalnya aku nggak banyak lakuin ini, jadinya nggak gitu banyak yang terserap di otak aku sih. Nah kalau udah aku highlight begini, setiap aku lihat-lihat pagesnya pasti aku akan tertuju ke bagian yang udah aku stabilo kan. Itu bisa merefresh apa yang udah pernah aku baca ya. Kayak misalkan aku habis baca buku ini, aku pengen nih kasih tahu pacar aku atau temen aku, buku ini bagus, ini tentang ini. Jadinya secara tidak langsung kalian itu udah merepeat yang kalian baca di brain kalian. Jadinya itu otomatis akan lebih terserap lagi. Kalian juga bisa bikin book report, cuman emang agak rempong sih. Aku bikin book report ala-ala di Instagram story. Aku mengulang hal-hal yang fundamental di buku ini. Ya kayak pasti kita bakalan scroll balik ke halaman-halaman awal yang kita baca, yang udah kita stabiloin gini-gini. That is where this type of thing helps. Kayak bagian yang kalian stabilo itu bener-bener akan kalian baca ulang. Tapi kalau dari bentuk book report, menurut aku adalah bentuk yang paling efektif, karena segala sesuatu yang kalian tulis itu pasti akan lebih kalian ingat. Nah intinya kayak kalian journaling itu pastinya aktivitas-aktivitas yang sudah kalian tulis bakalan kalian ingat terus. Itu semua terserah kalian, yang mana nyaman di kalian aja. Kalian even juga bisa buatnya di notes di HP, book reportnya apa yang kalian baca hari ini, what did you guys learn, dan it's pretty much the same. I think that's all for today's video. I really enjoy sharing what I have, karena dengan sharing buku-buku ini juga aku secara tidak langsung mengulang kembali apa yang aku udah pernah baca. Jadi kayak refresh segala sesuatu di otak aku. If you guys have any recommendations on good self-help books, kalian bisa langsung aja komen di bawah juga. Dan kalian paling interested untuk cobain baca buku mana, kalian komen juga. That is all for today, and I will see you guys on my next one. Bye!